Ya baik, kami tampilkan di layar TV Anda, ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi 0451452414 dan tentunya sambil menantikan telepon Anda, kembali kami ingatkan pemirsa untuk tetap mengikuti perkembangan terkait dengan COVID-19 yang ada di Sulawesi Tengah. Ada data di layar TV Anda, silakan Anita. Ya, untuk Sulawesi Tengah hari ini terkonfirmasi positif 514 orang dan sembuh di angka 328 orang dan meninggal dunia ada 20 orang ya. Sementara untuk QR Code yang ada di layar TV Anda bisa Anda gunakan dengan handphone pribadi Anda untuk mengetahui informasi terkait dengan COVID-19 bukan hanya di Sulawesi Tengah tapi secara global. Dan sambil menantikan telepon Anda, pemirsa, kami tampilkan juga data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan COVID-19. Beberapa kabupaten yang akan kami sampaikan adalah ada kasus terbaru untuk hari ini, tepatnya tanggal 7 Oktober 2020. Oke, baik, kita tahan dulu, kita terima dulu penelpon. Anita. Sudah ada Pak Acil di Taweli. Pak Acil, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Acil. Iya, mengenai untuk agar peningkatan COVID-19 ini atau Corona ini tidak meningkat, kebetulan saya berada di dekat posko untuk penanganan COVID-19 di kantor Camat Taweli. Barangkali bisa aparat-aparat yang terkait, apakah Pol PP, apakah dari TNI atau dari polisi, barangkali supaya jalan tikus itu barangkali bisa dijaga barangkali. Jalan tikus ya? Iya. Baik. Jalan tikus, karena banyak sekali kendaraan subuh-subuh itu lewat di BPN Mesilo Permai, Kelurahan Lambara. Baik. Informasi ini sangat penting sekali, Pak Acil. Iya. Baik, dan sepertinya Pak Acil tanpa sambil menantikan juga bagaimana informasi ini sampai kepada para aparat ataupun juga tim gugus penanganan dari COVID-19, Bapak Acil beserta warga setempat bisa lebih proaktif lagi untuk inisiatif ikut menjaga jalan-jalan tikus ini untuk mengarahkan para pengendara ini melewat jalan yang telah ditentukan. Atau sekalian ditutup saja, betul ya? Begini Pak, kayaknya ini yang memberi jalan-jalan tikus ini warga pemuda-pemuda di kelurahan itu sendiri, di warga itu sendiri. Jadi paling bagus itu dijaga jalan tikus. Ada aparat yang menjaganya. Supaya mobil-mobil, apa kita tidak tahu apa dalam mobil itu mungkin ada yang reaktif masuk Kota Palu, kita tidak tahu. Baik, mohon maaf Pak Acil. Pak Acil sendiri tinggalnya di daerah situ ya? Iya, di daerah di sekitar BPN. Baik, apa yang Pak Acil sampaikan tadi bahwa justru pemuda-pemuda di situlah yang memberikan jalan atau mengarahkan kepada pengendara, apakah memang ini terlihat jelas atau Bapak bisa memastikan apa yang Bapak sampaikan tadi? Iya, sangat-sangat jelas karena kendaraan-kendaraan itu lewat depan rumah saya. Baik. Saya di jalan tikus itu. Baik. Tidak membangun komunikasi dengan pemuda-pemuda yang ada di situ untuk melarang para pengendara lewat jalan tikus tersebut? Itu pagar untuk ke jalan yang menuju BTN itu sudah dipagar oleh aparat lalu, tapi masyarakat BTN keberatan karena itu akses untuk keluar kendaraan warga BTN sehingga pagar yang dibuat tadi dibongkar. Baik. Paling bagus itu jalan dijaga. Dijaga aparat. Baik. Terima kasih informasi yang telah disampaikan dan semoga ini akurat dengan dan terpercaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Acil. Pak Acil, terima kasih Pak Acil. Terima kasih Pak Acil. Kami akan tetap menantikan telepon dari pemirsa lainnya, Anita. Di 0451452414. Namun kini kita ajak pemirsa dulu untuk menyaksikan data terkini situasi COVID-19 dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Pertanggal hari ini, 7 Oktober 2020 pukul 12, dan hari ini ada penambahan kasus positif di Banggai ada 5. Dan Donggala ada 2 kasus positif baru. Morowali 3. Morowali Utara 2. Sementara di Poso 2. Sigi 1 ya. Dan Kota Palu ada 8. Artinya hari ini ada 23 kasus terkonfirmasi positif. COVID-19. Sementara hari ini data yang terlihat dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk yang meninggal dunia 1 dari Banggai ya. Baik, kami coba tampilkan untuk yang kolom warna hijau, pemirsa. Oke. Di sini yang sembuh
328 orang. Dan terkonfirmasi 514 orang ini terbagi jelas ada di beberapa kabupaten kota dan iya ini yang mencengangkan proses lab 770 sampel semakin ya. meningkat untuk proses lab sampel yang ada di laboratorium kesehatan sebanyak 770. Saya masih ingat beberapa 2 hari yang lalu masih sekitar 600-an. 500 sampai 600, saat ini sudah ada 770 sampel di lab kesehatan yang masih menantikan hasilnya apakah positif atau negatif. Semoga negatif semuanya ya. Oke, kita terima dulu penelpon yang masuk. Halo. Halo. Oke, sayang sekali terputus. Pemirsa, Anda bisa kembali mencoba di 0451 452 414. Ini agak mengagetkan sebenarnya. Betul. 770 sampel yang ada di lab kesehatan, ya. Begitu. Dan ini cukup menakutkan. Betul, bisa dibayangkan jika dari 770 sampel ini ada banyak yang akhirnya hasilnya adalah positif. Itu akan semakin ada peningkatan yang signifikan. Jangan sampai terjadi ya. Oke. Terkonfirmasi. Baik, ada Pak Sudu di Tinggede. Assalamualaikum Pak Sudu. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Iya. Kemarin saya dari Donggala, Iya. Itu di Loli apa namanya yang kalian cengnya, ada demo besaran di situ. Iya. Di Loli Pak ya? Iya, Loli. Iya. Ya, setelah saya tanya rupanya kenapa ini ada masalah apa, ternyata mereka menyampaikan bahwa mengenai dana stimulan. Iya. Itu harapan saya buat pemerintah Kabupaten Donggala. Ya di inilah warganya. Akhirnya tadi jalan transit tertutup kemarin. Sempat panik kami karena jangan nanti sampai tutup ini sampai pagi begitu. Jadi Pak Sudu kemarin bisa lewat Pak? Alhamdulillah saya tembus jam 7 malam. Berapa lama itu terjadi aksi penutupan jalan Pak? Aksi penutupan jalan dari sore kayaknya Pak. Karena saya di situ posisi jam 5 lewat itu. Baik, berarti Pak Sudu pun juga masih termasuk ikut menantikan begitu tersendat begitu betul. Ya perjalanannya. Korban jalanan kemarin Pak. Kemudian saya tanyakan kemarin, mereka katanya itu sudah sampai ke provinsi. Terus kemarin itu katanya di provinsi setelah mereka dari Donggala tidak mempunyai kepastian untuk dana stimulan, mereka lanjut ke provinsi, terus pemerintah provinsi itu menyampaikan bahwa itu bukan urusan kewenangan provinsi. Baik. Jadi saya merasa miris karena mengapa Donggala itu kan merupakan bagian dari provinsi. Iya. Nah, tapi ternyata seperti itu kejadian. Makanya kemarin saya kasihan melihat warga kemarin yang ada di sana. Baik, mohon maaf Pak Sudu. Pak Sudu menyampaikan hal tersebut mendengarkan hal ini dari masyarakat yang melakukan aksi itu. Masyarakat yang melakukan aksi penutupan jalan itu. Aksi ini diteruskan ke tingkat provinsi menuju kantor mana, Pak? Menuju kantor gubernur menurut penyampaian mereka kemarin. Ternyata sampai di sana dari pihak provinsi menyampaikan bahwa itu bukan kewenangan dari provinsi. Wah, jangan begitulah, kasihan Pak. 2 tahun mereka menderita. Iya. Itu saja Pak. Baik Pak Sudu, terima kasih informasinya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kemarin beberapa hari yang lalu sudah ditanggapi oleh Asisten 2 Pak Elim Somba begitu terkait dengan laporan atau aksi yang dilakukan oleh masyarakat Donggala, sebagian masyarakat Donggala yang menuju ke kantor gubernur. Mereka dilayani oleh Asisten 2 waktu itu memang beberapa waktu yang lalu dan memang sempat keluar kata-kata seperti itu, kalimat seperti itu. Ini bukan wewenang provinsi dan silakan kabupaten yang mengurusi hal ini begitu ya. Hal ini terkait dengan dana stimulan. Dana stimulan yang memang Donggala hingga saat ini masih terus menjadi polemik karena memang belum ada duduk bersama antara bupati dan juga warga. Artinya masih banyak warga yang ada di Kabupaten Donggala khususnya ini yang belum menerima dana stimulan sampai saat ini. Betul. Baik. Dan memang masyarakat mengharapkan agar pemerintah daerah, provinsi khususnya bisa kemudian melakukan pressure begitu atau koordinasi begitu dengan pihak kabupaten. Ya, kita berharap semoga permasalahan penyaluran dana stimulan kepada warga khususnya yang ada di Kabupaten Donggala ini bisa terang benderang begitu jalannya seperti apa dan lebih jelas lagi kapan penyaluran dana stimulan ini buat mereka yang belum menerimanya. Betul, karena memang pada akhirnya aksi yang mereka lakukan dengan menutup jalan akses ke Donggala dan Palu ini
akan ditutup oleh mereka dan merugikan orang lain begitu ya. Oke, kita terima lagi penelpon berikutnya Bapak Amiruddin di Palu. Ya, selamat sore. Sore Pak Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Amiruddin. Ya, saya cuma mau sampaikan ada dua hal yang perlu kita untuk mengatasi virus corona. Karena ini saya lihat ini sudah transmisi lokal. Iya. Jadi bukan lagi, walaupun 1000 kali kita mau ketat di perbatasan, tapi kepatuhan yang ada masyarakat sendiri yang di wilayah kita masing-masing ini kalau tidak ada penanganan betul serius, mau sampai kapan tetap akan meningkat. Jadi begini, kalau pandangan saya, beberapa daerah saya lihat mereka itu libatkan RT, lembaga-lembaga, tokoh-tokoh masyarakat untuk menghimbau bagaimana masyarakat ini supaya agar berkurang beraktivitas. Mungkin pemerintah Kota Palu atau pemerintah daerah-daerah lain harus sinergi. Jadi ada pembatasan-pembatasan waktu-waktu mereka untuk berkunjung ke tempat-tempat seperti pasar, tempat-tempat warung kopi. Sehingga masyarakat itu bisa terkonfirmasi, bisa kita sampaikan melalui tokoh-tokoh masyarakat atau imam-imam setempat. Nah, begini, kalau saya, pandangan saya, setiap RT itu melaporkan apabila, karena begini, kebanyakan yang saya ini terkonfirmasi ini, corona ini, saya lihat penyakit bawaan kebanyakan. Bagaimana kita aktifkan itu pegawai-pegawai puskesmas apabila ada masyarakat yang sudah terkena, maksudnya belum masih bergejala sedikit ada penyakit seperti flu atau batuk mungkin secepatnya sehingga tidak terjadi nanti lama-lama kalau dibiarkan sehingga terjadilah terjangkit virus corona. Sehingga maksud saya mungkin dari dokter-dokter atau perawat-perawat bisa dilibatkan untuk masing-masing dengan penyemprotan disinfektan lagi. Pak Amiruddin di Kota Palu ini keterlibatan semua masyarakat baik itu tokoh-tokoh agama dan juga lainnya ini harus ikut berpartisipasi untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini ya. Iya, dan memang sudah harus sampai ke RT, RW begitu di setiap kelurahan begitu ya, harus turun tangan dengan mencegah yang namanya penyebaran COVID-19. Ditambah lagi adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri untuk ikut menjaga jarak dan juga itu tadi menghindari kerumunan. Melakukan 3M ya. Baik, kami tuntaskan untuk aspirasi masyarakat pada sore hari ini. Terima kasih Anda sudah bergabung di line telepon kami.